Halo sahabat, salah satu panggilan kita sebagai umat Tuhan adalah untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Namun pada prakteknya seringkali kita merasa mengasihi itu begitu sulit. Atau beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa kenapa ya kita itu selalu gagal untuk mengasihi. Entah itu mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama. Atau kita berpikir kenapa ya susah untuk memberikan kasih yang utuh untuk orang-orang di sekitar kita dan juga kepada Tuhan. Sahabat, hari ini saya hendak mengajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau kita baca surat 1 Yohanes 4 secara menyeluruh, di situ ada panggilan yang kuat kepada umat agar mereka bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Namun menariknya di ayat yang ke-10 ini, penulis juga menekankan bahwa manusia pada dasarnya adalah ciptaan yang memang terbatas untuk mengasihi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa sumber kasih itu bukan berasal dari kita, tapi sumber kasih itu berasal dari Allah yang mengasihi kita. Dituliskan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Hari ini tema kita adalah menerima kasih Tuhan. Sahabat, barangkali kita sulit untuk mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, mungkin bukan karena kita kurang usaha, tapi mungkin karena kita belum menerima kasih Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Barangkali karena kita menutup diri dan tidak membuka ruang dalam hati kita untuk menerima kasih-Nya yang besar itu. Bagaimana bisa? Mungkin kita berpikir, bukankah menerima itu adalah sesuatu hal yang mudah dan menyenangkan? Ternyata tidak juga, sahabat. Coba kita bayangkan kita adalah seorang yang miskin atau kita tidak punya banyak harta, rumah kita juga jelek, seperti gubuk misalnya. Lalu tiba-tiba kita dikabarkan ada seorang tamu yang besar dan terkenal mau bertemu kita dan mampir di rumah kita. Apa yang sahabat rasakan dan apa yang akan sahabat lakukan? Mungkin sebagian besar dari kita memilih untuk mengajak si tamu terkenal itu untuk ketemu di tempat lain, jangan di rumah kita, karena kita sadar bahwa rumah kita itu sangat jelek untuk menerima tamu sebesar itu. Barangkali kita juga merasa kita malu karena kita berpikir tidak mungkin kita bisa memberikan tempat yang nyaman kepada tamu yang mungkin sudah pernah mengunjungi tempat-tempat lain yang jauh lebih nyaman daripada rumah kita. Dan mungkin kita juga berpikir kita tidak bisa menyuguhi tamu itu makanan atau minuman yang enak dan lain sebagainya. Meski mungkin tamu yang datang itu juga tidak merasa perlu untuk disuguhi macam-macam. Nah sahabat, salah satu yang membuat kita sulit menerima kasih Tuhan mungkin seperti ilustrasi yang tadi saya sebutkan, bahwa barangkali di dalam hati kita memiliki gambaran yang begitu buruk terhadap diri kita atau terhadap hidup kita, sehingga kita menutup diri dari kasih Tuhan. Kita selalu menyalahkan diri sendiri atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita misalnya, atau di dalam relasi-relasi kita. Kita selalu merasa kurang dibandingkan dengan orang lain. Kita merasa tidak pantas untuk dikasihi, dan akhirnya kita selalu merasa sulit juga untuk mengasihi orang lain. Sahabat, 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan kepada kita bahwa Kristus datang ke dunia, Ia hendak membebaskan kita dari segala ketakutan dan gambar diri yang rusak. Kristus datang ke dunia membawa pengampunan untuk setiap kesalahan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Kristus datang ke dunia untuk memperlihatkan, menunjukkan kepada kita, sekalipun rumah kita jelek atau kita adalah manusia yang berdosa, tetapi kita menjadi berharga karena Dia. Kalau Kristus datang ingin mengasihi kita, ingin menyatakan kepada kita bahwa kita adalah ciptaan yang berharga,
Sedangkan kita selalu menutup pandangan kita, menutup hati kita, menutup diri kita, dan mengatakan bahwa di hidup kita tidak berharga, diri kita tidak berharga. Bagaimana bisa kita menerima dan menikmati kasih yang Tuhan berikan bagi kita? Dan bagaimana kita juga bisa hidup dipenuhi oleh kasih dan mengalirkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat, hari ini kita diingatkan untuk membuka diri pada kasih Tuhan. Kita mau menerima setiap kerapuhan kita mau belajar untuk terus juga mengasihi diri kita sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Kita diajak untuk mengakui bahwa kita memang tidak sempurna, memang kita sangat terbatas, dan kita juga tidak bisa membalas kasih Tuhan. Tetapi biarlah kasih Tuhan itu sendiri yang menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang berharga dan dimampukan untuk mengasihi orang lain. Selamat menerima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.